Perkenalkan, saya Luis Federico Petris dari kelas BB2 kelas sore. Saya saat ini sedang berkuliah di Institut Teknologi Bisnis dan Sabda Setia. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video mengenai program yang saya buat untuk memenuhi tugas dari ujian akhir semester saya, yaitu mata kuliah algoritma dan pemrograman. Nah, pada kali ini saya akan membuat sebuah program dengan tema manajemen nilai mahasiswa, yang dimana video ini saya buat adalah hasil video revisi yang sebelumnya sudah saya buat, yaitu pada video kali ini saya akan lebih memperjelas atau bisa dibilang mempersingkat lagi ya penjelasan saya dari codingan saya ini, yaitu manajemen nilai mahasiswa. Nah, dari revisi ini mungkin saya akan menjelaskan secara ringkas dan cepat mengenai apa yang saya buat. Nah, mungkin ada beberapa yang belum tahu juga. Program yang saya buat ini adalah manajemen nilai mahasiswa, yaitu dengan melihat daftar-daftar ya atau data-data dari setiap mahasiswa yang ada, yang dimana terdapat beberapa pilihan menu seperti tampilan sini. Yang pertama itu kita akan input data mahasiswa, kedua kita menampilkan semua datanya, yang ketiga bisa kita juga searchingnya dari program ini, yaitu mencari mahasiswa sesuai NIM-nya, dan juga bisa kita urutkan, yaitu sortingnya dari nilai tertinggi dari data yang sudah kita masukkan. Yang terakhir itu 5 keluar, yaitu saat kita input 5 ini maka programnya sudah berhenti atau sudah selesai. Nah, tanpa basa-basi lagi mungkin saya akan lanjut saja untuk memulai penjelasan saya pada kali ini, yaitu untuk revisinya nih. Pada program yang saya buat ini, yaitu manajemen nilai mahasiswa, pada awalnya saya akan mendeklarasikan beberapa hal di atas ini seperti konstanta, double, mengenai bobot tugas, bobot UTS, UAS juga. Ini masing-masing nilainya dengan angka yang seperti ini, yaitu bisa desimal karena kita memakai tipe data double. Kemudian list string, kita akan membuat sebuah list dari nama mahasiswanya, NIM mahasiswanya menggunakan tipe data string. Kemudian ada list double, yaitu array 2 dimensi, dictionary, yaitu buat untuk kata kuncinya, dan kita akan mendapatkan nilainya yang kita inginkan dari kunci yang nanti kita masukkan. Kemudian integer pilihan, console write line, ini judulnya manajemen nilai mahasiswa dengan tampilan menu yang saya buat ini nih, seperti 5 ini, menu 5 tampilan ini. Nah, tapi sebelum itu saya akan membuat sebuah duel ya, yaitu sebuah perulangan, karena di setiap menu-menu ini bakal ada yang namanya perulangan, jadi nggak cuma sekali jalan aja gitu, dia bisa terus mengulang sesuai data yang kita inginkan gitu. Kalau kita udah tidak mau mengulang atau menambah data lagi, ya kita tinggal keluar gitu. Pada awal saya deklarasikan lagi, kita masukkan ini console write line ya untuk outputnya langsung ya. Nih, cari mahasiswa sesuai ini. Lalu bool input valid, kondisi true false ya. Kemudian ada try parse ini integer try parse, yaitu saya meminta ini program nih mengecekkan kalau yang kita input itu pasti angka, bukan yang lainnya gitu. Kalau yang lainnya mungkin bisa jadi ini bakal ketolak gitu. Nih, tanda seru, yaitu bukan ya, kebalikan. Input valid atau garis 2 ini atau pilihan kurang dari 1 atau pilihan lebih dari 5. Yaitu saya memasukkan rentangnya ya, angka 1 sampai angka 5 nih. Semisalnya kalau kita inputnya di luar dari rentang yang sudah saya tetapkan dalam program ini, maka otomatis akan error ya, bisa dibilang error. Kemudian akan muncul input tidak valid. Masukkan angka 1 sampai 5 saja sesuai kriteria sini. Kemudian saya masukin switch case ya, yaitu mengenai pilihan yang sudah saya buat sebelumnya. Dari pilihan ini, switch ini ada beberapa case
1, 2, 3, 4, dan terakhir sampai while ya, pilihan bukan sama dengan 5. Nah, case ini masing-masing memuat setiap menu yang saya buat di sini. Untuk case pertama ini mengenai input data mahasiswanya. Nih. Secara garis besar dari input mahasiswa ini kan terdapat nama, NIM-nya, dan juga nilai tugas, UTS, UAS-nya. Masing-masing sudah saya masukkan di sini. Yang dimana kalau kita input data mahasiswa, awalnya kita diminta kita mau masukkan berapa sih jumlah data mahasiswanya, misalnya 3 gitu kan, berarti ada 3 kali pengulangannya. Kita harus input 3 data mahasiswa. Kemudian ada lagi nih, untuk memasuki NIM-nya sesuai jumlah mahasiswa yang kita masukkan awalnya tadi. Kemudian namanya, nilai tugasnya, UTS-nya, UAS-nya masing-masing. Itu untuk case yang pertama. Nilai mahasiswa N, yaitu bertambah terus ya dia, kalau sesuai dengan jumlah yang saya masukkan sebelumnya, atau teman-teman yang masukkan lah ya. Ketika sudah selesai, kita memasukkan semua datanya, yaitu dari jumlah mahasiswa yang kita input sebelumnya, maka nanti bakal keluar nih pemberitahuannya data berhasil disimpan. Berarti udah kesimpan nih di programnya. Selanjutnya kita mau ngapain lagi? Console read key break ya. Sudah berhenti untuk case yang pertama. Mungkin kita sambil praktekin aja lah ya. .NET run. Oke, masih nge-lag. Tunggu sebentar. Kita input 1 nih. Teman-teman fokus ke sini ya. Jumlah mahasiswa kita diminta nih, input berapa sih jumlah mahasiswa yang kita inginkan. Misalnya 2 deh. Nah, kita akan dimasukkan NIM dulu. Misalnya 2521 dulu. Namanya Luis. Nilai tugas 50, 60, 70. Nah, nilai mahasiswa kedua. NIM-nya juga asal juga ya. 2523. Namanya ini. Nilai tugasnya segini. Nih. Kan sesuai ya. Kita awalnya minta jumlah mahasiswa yang mau kita input itu 2. Jadi yang kita isi juga ada 2 mahasiswa, 2 datanya. Mahasiswa ke-1, mahasiswa kedua. Ketika sudah selesai, maka akan muncul tampilan data berhasil disimpan. Maka sudah berhenti untuk yang pertama ini, menu pertama ya. Lalu untuk menampilkan kembali menu-menunya, kita cukup tekan tombol apa saja ya. Misalnya saya tekan enter deh. Nih, muncul lagi. Data sebelumnya tetap kesimpan ya teman-teman. Sebelum kita mengakhiri programnya itu bakal kesimpan dari programnya. Selanjutnya untuk case kedua, yaitu menampilkan semua data mahasiswa ya. Ini sebenarnya cuma mengeluarkan data ya, semua rincian data yang sebelumnya sudah kita masukkan di menu pertama ini, input data mahasiswa. Yang dimana dari saat kita menampilkannya, kita akan melihat sebuah grade-nya dari nilai yang sudah kita masukkan. Jadi otomatis kehitung nih rata-ratanya. Kalau semisal nilai akhirnya atau nilai rata-rata akhirnya ya di lebih dari atau di atas dari 85 udah pasti grade-nya A. Kalau lebih dari 75 grade-nya B, 65 C, 50 D. Dan di bawah dari 50 itu ya grade-nya E. Sesuai yang sudah kita input ya, setiap nilainya. Sudah selesai. Ini break untuk case kedua. Nih, langsung aja ya. Kita input menu kedua. Tampilkan semua data mahasiswa. Nih, mahasiswa yang sebelumnya sudah kita input nih. Mahasiswa 1, mahasiswa kedua. Tampilkan. Oke. Nih muncul grade-nya ya, D dengan C. Ini nilai akhirnya. Untuk pembuktian kita lihat ya,
kalau di atas dari ini grade-nya D, dapat D. Di atas dari 50 nih, grade-nya D. Di atas dari 65, ini kan 66, grade-nya C. Betul ya teman-teman. Nah, kita mau untuk ngambil kembali ke menu awalnya cukup tekan tombol aja sih teman-teman, bebas. Saya tekan enter lagi, nih balik ke menu begini ya. Oke, lanjut untuk case ketiga nih. Case ketiga yaitu cari mahasiswa sesuai NIM-nya. NIM mahasiswa nih yang kita cari, kita masukin, lalu kita pakai bold ditemukan files ya, true files berarti. Kalau misalnya belum ketemu maka terus berjalan ya, sampai dia ketemu baru berhenti gitu. Kalau kita tidak ketemu bakal ada error gitu. Misalnya kalau kita tidak ketemu ya, nih ini contoh dulu. Jika ini ada tanda seru kebalikannya ya, bisa dibilang ditemukan, console right line, data tidak ditemukan, maka dia akan ngulang gitu ya. Langsung aja kita coba untuk menu ketiga, masukkan NIM yang dicari. Kita asal dulu coba ya, 2121. Data tidak ditemukan, kita enter, masuk ke menu lagi nih. Kita kembali ke menu 3, masukkan NIM yang dicari. Ini NIM yang benar ya, saya masukin 2521, coba ya, 2521. Nih, data ditemukan ya teman-teman. Nama Luis, nilai akhir 6150, sesuai gak ya? Nih 2521 Luis, nilai akhirnya 6150, ketemu ya teman-teman. Jadi untuk case yang ketiga begitu aja. Dia tuh dia mencari data ya mahasiswa sesuai NIM-nya. Jadi cuma satu data mahasiswanya. Misalnya kalau kita mau cari siswa tertentu menggunakan NIM-nya, cukup kita tulis dengan benar aja NIM-nya gitu. Kalau sudah benar, maka data tersebut akan muncul. Nih seperti di sini. Kalau misalnya salah, maka akan muncul kalimat begini, data tidak ditemukan gitu. Balik ke menu sebelumnya, kita enter. Ini seperti biasa di case 3 ada break, berarti udah selesai gitu. Selanjutnya untuk case keempat. Case keempat yaitu kita mengurutkan dari data mahasiswa ini, kita urutkan nilainya dari yang tertinggi gitu. Nih, memasukkan ada beberapa tipe data dan juga variabel yang perlu kita masukkan ya. Ini mahasiswa, count gitu, min 1 untuk ngurangin setiap yang kita urutkan ya, biar dia tersusun rapi, dia tertinggi sampai terendah gitu, mengikuti nilai akhirnya. Itu untuk case keempat ya. Ya benar, case keempat. Nama mahasiswa, variabel, console line. Nah, misalnya sudah kita input ya menu keempat ini, maka dia otomatis langsung nih data berhasil diurutkan. Karena dalam program ini kita udah memasukkan codingan yang dimana itu dia akan menghitung otomatis atau membuat otomatis lah ya. Dia akan mengurutkan secara benar, bubble sort lah. Jadi dia ngebandingin sebelah-sebelahan. Misalnya sebelah lebih tinggi nih, dia akan geser min 1 dia gitu. Akan berkurang data sebelumnya. Nah, gitu teman-teman. Ketika data berhasil diurutkan, ya kita untuk nampilkannya lagi cukup input kembali menu kedua. Tampilkan semua data mahasiswanya, otomatis terurut nih. Untuk pembuktian saya coba dulu ya, 2 nih, menu 2. Maaf. Menu 2. Begini ya teman-teman. Di paling atas Luis, yang kedua Uis. Pas saya urutkan dari nilai tertinggi, klik menu keempat. Data berhasil diurutkan. Kembali lagi, kita input menu 2. Nih, Luis.
kebalikan. Ini pembuktiannya saja teman-teman. Untuk case keempat begitu aja. Untuk case kelima ini sebenarnya nggak ada apa-apa, cuman buat kasih menu keluar ya berarti programnya udah selesai. Tapi saya masih belum selesai untuk ngejelasinnya. Nah, semisal teman-teman mau nambah lagi nih data mahasiswanya, apakah bisa? Jelas bisa teman-teman. Kita cukup kembali ngeklik input menu yang pertama, yaitu input data mahasiswa. Nih, jumlah mahasiswa yang baru datanya. Misalnya tambahin berapa lagi ya? 2 lagi deh. Nih, kita tinggal isi. Ada 2 data mahasiswa baru nih. Kita isi 2525, namanya is, nilai tugasnya ngasal dulu nggak apa. Mahasiswa kedua yang baru ya, 2626, namanya siapa? Asep deh. Nilai tugasnya 70, 80, 70. Data berhasil disimpan. Untuk pembuktian apakah datanya nambah ya dari sebelumnya, kita klik lagi nih input menu kedua, tampilkan semua data mahasiswa. Nih, bertambah kan? Asepnya bertambah. Lalu kita mau ngurutkan lagi nih, bisa ngurutkan. Tinggal klik aja gitu. Urutkan dari nilai tertinggi. Data berhasil diurutkan. Kita kasih menu keduanya. Nih, berurut jadinya kan. Tadi asep paling bawah, sekarang asep paling atas. Karena dia mempunyai nilai akhir yang paling tinggi. Karena datanya sudah kita urutkan, otomatis saat kita minta program ini mengeluarkan semua datanya, maka tampilannya begini, berubah dari nilai yang tertinggi sampai terendah. Klik enter. Oke. Sampai sini saja. Lalu kita tes juga lah ya, cariin mahasiswa sesuai ini. Kita klik 3. Kita mau cari siapa ya? Asep deh, 2626 ya. NIM-nya kan 2626. Masukin. Sip. Tetap kesimpan ya berarti ya teman-teman. Data yang misalnya kita mau nambah data baru ya, itu otomatis tersimpan langsung semuanya dalam satu program ini. Jadi dengan adanya program ini membuat kita bisa lebih nge-manajemen nilai setiap mahasiswa ya, berdasarkan data-data dari mahasiswa itu tersendiri. Mau dari nilai tugasnya, nilai UTS-nya, nilai UAS-nya gitu. Lalu mendapatkan nilai akhir ini saya sudah memasukkan di programnya juga. Dia akan menghitung otomatis tersendiri ya. Sudah ada perhitungan aritmatikanya. Bentar, saya masukkan ini grade bobot tugas nih di sini. Ini sesuai nilai akhirnya ya perhitungannya. Bobot tugas, bobot UTS, bobot UAS-nya. Maka nilai akhirnya juga otomatis kehitung dari programnya itu sendiri. Lalu kalau kita mau berhenti dari program ini, cukup kita input menu 5 keluar. Terima kasih. Oke. Secara garis besar itu saja dari program yang sudah saya buat, yaitu revisinya ya. Ini dengan mempersingkat penjelasan saya juga dari program yang sudah saya buat. Oke, mungkin cukup sampai di sini saja. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman mungkin yang sudah menonton video revisi saya pada kali ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak dosen mata kuliah algoritma dan pemrograman karena telah mengajar kami selama 1 semester ini. Terima kasih atas kesabaran Bapak dan juga ketelitian dalam mengajari kami dalam mata kuliah ini. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Jadi saya juga mohon maaf kepada teman-teman ataupun Bapak yang menonton video ini semisal saya ada kesalahan dalam pengucapan kata ataupun penjelasan materi. Saya ucapkan maaf dari lubuk hati saya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.